Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan menyampaikan 5 informasi mengenai update penyaluran bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan tahap 2 tahun ini. Yang pastinya untuk Bansos tahap 2 tahun 2022 ini itu sudah mulai cair di tanggal 11 kemarin. Ada tapinya ya, jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, agar masyarakat yang lain juga bisa dapat mengetahui info Bansos ini, dan klik subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Info yang pertama yaitu pencairan PKH untuk tahap 2 ini itu tidak sekaligus keluarnya ya, walaupun sudah mulai cair sejak kemarin tanggal 11 kemarin, tapi itu tidak sekaligus, tapi terbagi lagi menjadi beberapa termin atau tahap. Karena di wilayah saya untuk informasi BNBA yang masuk itu setelah saya periksa, yang masuk itu baru sekitar 35%. Jadi masih ada sekitar 75% yang belum masuk dan kemungkinan akan menyusul sekitar beberapa hari ke depan lagi. Nah, makanya buat Bapak Ibu yang hari ini ngecek kartunya, ngecek saldo KKS PKH-nya di ATM tapi saldonya masih zonk, jangan langsung panik ya, dan jangan langsung terburu-buru untuk melapor ke pendamping karena ini masih termin 1. Jadi bisa jadi ke depannya atau beberapa hari kemudian akan keluar lagi termin berikutnya, karena yang jelasnya ini bertahap. Karena masih banyak KPM yang aktif itu datanya belum masuk. Jadi kita tunggu aja sekitar beberapa hari ke depan. Yang jelasnya tunggu juga informasi dari pendampingnya, karena biasanya pendampingnya akan langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu semua apabila namanya sudah masuk di dalam SP2D tahap 2 tahun ini. Informasi yang kedua, ini adalah kabar baik bagi para KPM yang validasi by system di tahap 1 tahun 2022 ini. Di termin ini saya perhatikan ada beberapa orang itu namanya sudah masuk. Jadi bisa dibilang datanya masuk lagi di SP2D, sehingga ada kemungkinan besar dia menjadi peserta PKH reguler yang akan menerima bansos PKH berkelanjutan untuk kedepannya selagi komponennya masih ada dan selagi datanya Padan Capil dan juga DTKS. Nah, kenapa ini saya angkat menjadi salah satu bagian dari informasi penting di video kali ini? Karena di tahap 1 kemarin itu saya sempat mendapatkan informasi katanya yang menjadi validasi by system di tahap 1 itu hanya diambil data-datanya sebagai penggenapan kuota saja, dan untuk tahap berikutnya itu belum tentu bansosnya bisa masuk lagi. Tapi setelah saya cek di tahap 2 ini, khususnya di termin 1, itu ada beberapa orang yang kemarin validasi by system datanya masuk lagi. Jadi ada kemungkinan besar untuk yang datanya masuk di validasi by system di tahap 1 kemarin itu bisa masuk lagi datanya di tahap 2 ini. Tapi belum tentu semuanya masuk ya di tahap 2 ini. Jadi kita tunggu saja untuk termin berikutnya lagi. Ya, semoga saja semua yang terdaftar sebagai validasi by system di tahap 1 kemarin selagi masih dinyatakan layak untuk terima bansos, semoga di tahap 2 ini bisa masuk kembali datanya di SP2D. Info yang ketiga yaitu untuk di termin ini atau tahap 2 tahun 2022 ini, khususnya PKH itu di termin satunya sekaligus masuk beberapa bank himbara. Karena kalau di tahap-tahap sebelumnya itu biasanya nggak sekaligus masuk ya beberapa bank himbara di termin 1. Tapi kalau saya perhatikan untuk di termin 1 ini tahap 2 itu sekaligus masuk beberapa bank himbara. Jadi misalnya untuk Bank BRI, Bank BNI dan juga Bank Mandiri dan BTN itu sekaligus masuk datanya di termin 1 ini. Tapi belum keseluruhan ya, hanya saja dibagi-bagi. Jadi contoh misalnya 1000 peserta di Bank BRI dan juga 1000 peserta di Bank BNI, itu diambil 30%-nya terlebih dahulu, masing-masing 30% lalu dimasukkan di termin 1 ini. Kemudian untuk di termin berikutnya itu diambil lagi datanya dari beberapa bank himbara ini, jadi menyeluruh. Jadi dia terbagi rata gitu ya, nggak termin satunya khusus Bank BRI atau termin 2-nya nanti khusus Bank BNI, tapi terbagi rata sehingga bisa dipastikan di seluruh daerah yang ada di Indonesia itu mulai tanggal 11 kemarin sudah ada beberapa KPM yang cair bantuan PKH-nya. Tapi ini baru beberapa ya, kita tunggu lagi termin berikutnya. Jadi sekali lagi buat para KPM yang hari ini belum masuk bantuan PKH-nya, jangan langsung panik. Kita tunggu lagi beberapa hari ke depan atau termin berikutnya.
Informasi yang keempat adalah untuk nominal bantuannya, karena di tahap 1 kemarin seperti yang kita ketahui itu ada beberapa KPM yang mengaku menerima bantuan PKH tidak sesuai dengan jumlah komponen yang ia miliki. Contoh misalnya komponennya itu ada anak SD dan juga anak balita, tapi dapatnya hanya anak SD saja, anak balitanya belum terdaftar sehingga dapatnya cuma Rp225.000. Nah, untuk tahap ini saya perhatikan itu nominalnya masih sama. Jadi bisa dipastikan ini datanya yang digunakan masih data yang tahap 1 kemarin. Walaupun sudah dilakukan pemutakhiran data, tapi untuk dasar penyaluran bansos tahap 2 ini sepertinya masih tetap menggunakan data yang tahap 1 kemarin. Karena saya perhatikan itu belum ada perubahan nominal bagi KPM yang kemarin melapor ke saya kalau jumlah atau nominal bantuan yang ia terima itu tidak sesuai dengan komponen yang ia miliki. Tapi di tahap 2 ini saya cek datanya itu masih sama nominalnya dengan yang ia terima di tahap 1 kemarin. Tapi kita belum tahu lagi ya untuk termin berikutnya, karena ini kan yang masuk baru termin 1 ya. Setelah masuk termin berikutnya nanti saya akan update lagi informasinya jika memang demikian atau sudah ada perubahan. Informasi yang kelima di video kali ini adalah jangan lupa tetap melakukan foto dokumentasi bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pencairan bantuan PKH. Dan contoh dokumentasinya itu seperti ini, jangan sampai salah ya. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan penarikan bantuan sosial PKH, jangan langsung dimasukkan ke dompet uangnya. Uangnya dipegang dulu beserta dengan resinya atau bukti transaksinya dan juga kartu KKS-nya dipegang lalu kemudian difoto. Setelah difoto, langsung kirimkan ke pendamping sosialnya masing-masing agar direkap datanya dan dimasukkan di dalam rekonsiliasi. Karena ini penting juga untuk kelancaran penyaluran bantuan sosial ke depannya. Jadi kalau mau penyaluran bantuan sosial tahap berikutnya itu lancar dan tidak mengalami keterlambatan atau beberapa permasalahan, mohon kerjasamanya untuk semua KPM yang sudah melakukan penarikan bantuan sosial, khususnya PKH ya. Wajib melakukan foto dokumentasi seperti ini. Setelah itu langsung dikirimkan kepada pendamping sosialnya masing-masing agar direkap datanya dan disampaikan melalui laporan ke pusat. Nah, itu saja 5 informasi penting mengenai update penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan di tahap 2 ini yang jelasnya sudah mulai cair tapi baru termin 1, dan sekitar beberapa hari ke depan kita tunggu aja lagi untuk termin berikutnya ya. Karena menurut informasi yang sudah dipublish oleh Kementerian Sosial dari akun media sosialnya yang resmi, itu paling lambat seminggu sebelum Lebaran PKH ini semuanya sudah kelar disalurkan dari pusat dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masing-masing KPM. Pesan penting di video ini untuk semua KPM penerima PKH khususnya, jangan langsung terburu-buru ngecek kartu KKS-nya di ATM atau di agen apabila belum diberitahukan informasi oleh si pendampingnya. Karena kenapa? Ini tuh bansosnya bertahap keluarnya, tidak sekaligus keluar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya melihat postingan para KPM yang lain di grup-grup Facebook misalnya, dia sudah melakukan transaksi hari ini dan sudah keluar bantuannya, terus Bapak Ibu langsung buru-buru juga ke ATM walaupun jaraknya jauh banget, dibela-belain datang untuk ngecek KKS-nya. Jangan sampai seperti itu ya. Kasihan Bapak Ibunya sendiri ya, karena harus mengeluarkan biaya transportasi yang jauh lagi dan KKS-nya itu rawan bisa cepat rusak kalau keseringan digesek. Jadi bersabar aja, ditunggu aja informasi dari pendamping sosialnya. Setelah diinformasikan dari pendampingnya masing-masing, barulah Bapak Ibu pergi ke ATM langsung atau ke agen untuk menarik bantuan PKH-nya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi saya minta kepada semuanya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, khususnya di media sosial Facebook ya atau grup-grup Facebook gitu, agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui info bansos ini. Dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.